guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Bismillah Aji, MPM 1200203550 dari kelas 3M Manajemen SDM Universitas Wadai Gunung Jati Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memperbaiki kompetensi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif pertemuan ke-14. Yuk langsung saja saksikan video pembelajarannya. Memperbaiki kompetensi. Pengertian kompetensi. Menurut praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Training Agency 1988 mengemukakan bahwa kompetensi ini adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Dan menurut Margaret Dale 2003, kompetensi itu adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Komponen kompetensi. Pertama, motivis, yaitu motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Kedua, ada traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Ketiga, ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Selanjutnya ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang kelima yaitu skill. Skill ini adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetisi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama yaitu kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua yaitu keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. 5. Yaitu motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. 6. Isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang ketujuh yaitu kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, seperti mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, seperti orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, menyelesaikan konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. 3. Sulit diperbaiki, seperti inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan, tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama yaitu desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan.
Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Yang kelima, validasi model kompetensi. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BEI atau model lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Dan yang keenam, mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagikan kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi. Yang pertama, menurut Boyat-Sis dalam William 2002, kemampuan manajemen dan tindakan dimensi yaitu efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Kedua, kemampuan manajemen orang dimensi yaitu empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, dan komunikasi lisan. Ketiga, kemampuan logika analisis dimensinya yaitu menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, dan komunikasi tertulis. Kedua, menurut Dulewicz dalam Armstrong 1955. Yang pertama, kemampuan intelektual yaitu perspektif strategis, analisis dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. Yang kedua, kemampuan interpersonal yaitu mengolah staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan adaptasibilitas yaitu adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis. Ketiga, menurut Scholder dalam Williams 2002. Yang pertama, kognitif yaitu mencari informasi, pemikiran konseptual, dan fleksibilitas. Yang kedua, direksional yaitu dampak, percaya diri, dan presentasi. Yang ketiga, motivasional yaitu interpersonal, mengelola interaksi dan orientasi. Yang keempat, pengembangan. Yang kelima, berprestasi yaitu orientasi proaktif dan orientasi berprestasi.